pendeknya sama si Maya. Sarah dengar di situ si Devan ngomong pengen ngajakin Maya berhubungan seks di gunung. Di situ sebenarnya si Sarah lagi shock. Dia pengen bangun tapi jadi kayak canggung sendiri apa ya kan. Jadi dia memilih buat pura-pura tidur saat itu. Nah, di situ juga Sarah dengar kalau Maya itu lagi head. Gak bisa lagi head gitu ya. Tapi si Devan ini kayak maksa gitu, tapi sebentar aja gitu kan. Dekat camp itu kan kayak ada pohon gede gitu kan. Tapi gak terlalu tinggi emang. Di situ gua lihat sama yang lain. Maya naik ke pohon itu, diri di dahan yang paling pendeknya di situ, ketawa-ketawa aja di situ sepanjang malam dia, ketawa-ketawa sambil, terus yang bikin anehnya itu dia kan saat itu pakai bajunya kayak warnanya agak krem gitu kan, pakai jaketnya, jadi mungkin orang ngeliatnya dari jauh kayak pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, balik lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Mystery. Pada malam hari ini gue udah kedatangan narasumber yang jauh-jauh datang dari planet Bekasi. Waduh, planet Bekasi. Ya kak, sehat kak? Sehat, Di samping alhamdulillah. gue ini ada Kak Ipit, atau gue manggil Ipit atau Fitri? Ipit boleh, Fitri Itu ya, boleh. Kak Fitri yang bisa dipanggil Ipit. Oke, kak gimana kabar kak? Baik. Baik ya? Ya, Bang Janki sendiri gimana? Alhamdulillah. Kak Ipit kayak Aci Resti ya, stand up comedian ya. Oke Kak Ipit, di sini lu pengen ngebahas cerita di mana nih kak? Di sini gue mau bahas tentang pendakian gue ke Gunung Ciremai tahun 2019 lalu. Jadi ini gue langsung aja ya. Kisi-kisinya dulu aja. Oh, kisi-kisinya Pendek dulu. dulu aja. Jadi waktu itu gue sama teman gue Sarah ngedaki sama 5 orang dari Jakarta juga. Ngedaki sama 5 orang. Awal itu kita ketemu di Gunung Gede. Nah, kita janjian di tahun 2019 naik ke Ciremai via Apuy. Cuman ternyata salah satu dari mereka ada yang main ilmu hitam. Gokil, tahan dulu Kak Ipit. Pasti teman-teman semua penasaran pengen tahu kisah lengkap dari Kak Ipit. Tapi sebelum kita masuk cerita, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar gue lebih semangat untuk ngebangun konten ini. Mau dengar kisah lengkap dari Kak Ipit? Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Fitri atau biasa dipanggil Ipit. Di sini di channel Jembatan Hitam gue mau cerita tentang pendakian mistis gue di Gunung Ciremai tahun 2019. Jadi saat itu gue ramean juga sama teman gue namanya Sarah. Gue berdua dari rumah gue gitu ya. Dia kan tetangga. Nah, janjian sama 5 orang. Dia dari Jakarta. Gue nggak bisa sebutin dari mananya ya. 5 orang, namanya Maya, Nurma, Riko, Devan, sama Reki. Nah, awal mula gue ketemu sama 5 orang ini tuh di Gunung Gede tahun 2018. Jadi saat itu gue sama Sarah lagi naik berdua kan, kayak iseng aja gitu pengen main ke surken. Nah, nggak lama tuh pas itu di trek ketemu sama 5 orang tadi yang gue sebut itu nama-namanya. Katanya kok naiknya cuma berdua, ayo gabung sama kita, kata mereka gitu kan. Nah, saat pendakian ke Gunung Gede saat itu, gue nilai mereka tuh orangnya asik-asik. Tapi kenyataannya mereka tuh nggak semenyenangkan pas di Gunung Gede. Nah, jadi saat itu gue sama Sarah sama mereka janjian ketemuan di base camp aja langsung. Pokoknya jam 7 pagi tuh kita udah ada di base camp Apuy itu. Nah, udah ketemuan tuh di sana. Jadi kita dari Jakarta tuh nggak bareng-bareng karena mereka ada mau ke tempat temennya dulu yang di Majalengka kan, jadi ya udah pisah aja. Nah, pas ketemuan di sana tuh karena mungkin saat itu gua menghabiskan waktu paling lama ya sama mereka, jadi udah mulai kelihatan gitu. Awal-awal sih ngeliat mereka asik-asik aja anaknya, dan gua baru tahu kan saat itu kalau si Maya sama Devan itu pacaran. Oh gitu. Yang sisanya ini temenan kan. Nah, di situ gua menilai Devan sama Maya ini orangnya kayak agak nggak tahu etika juga sih menurut gue ya. Soalnya itu kan di base camp situasi lagi rame ya saat itu. Ya kita tahu mereka pacaran, tapi mereka tuh kayak nggak segan nunjukin kemesraan di depan umum gitu. Kayak kadang pangku-pangkuan gitu. Terus kadang si Devan itu kayak mau nyosor-nyosor muna pakai nyiumin pipi-pipi gitu.
ya kan kita sebenarnya risih kan, cuman mungkin kayak teman-teman juga kayak udah terbiasa atau nggak berani negur ya, jadi pada kayak biasa aja. Nah karena gue ini orang baru kan sama Sarah ya, jadi ya udah cuma bisa memendam rasa risih itu loh. Kok gini amat ini rame loh di depan umum tapi berani kayak gitu. Jadi gue ngeliat si Devan tuh saat itu kayak agak agresif orangnya. Nah terlepas dari itu kita mulai trekking tuh sekitar ya jam 9-an adalah jam 9 mulai trekking. Di situ tuh kayak pemimpinnya kayak si Riko. Si Riko itu bilang kalau bisa sebelum jam 5 sore udah sampai pos 5 karena takut lahan campnya penuh gitu kan. Jadi kita trekking dari sekarang biar nggak kehabisan karena situasinya saat itu kayak rame gitu emang. Ya udah kita mulai trekking dari base camp ke pos 1. Di situ gua nggak tahu kenapa Sarah tiba-tiba tuh kayak lama gitu trekkingnya, nggak kayak biasanya. Terus gue tanya saat itu, Sar lu kenapa kok pelan banget? Nggak tahu nih, tiba-tiba gue sesak nafas gitu. Lu udah latihan belum sebelumnya mau naik ke sini? Gue tanya gitu kan. Udah kok, tapi nggak tahu kenapa nih kayak muncul tiba-tiba gitu. Gue nggak bisa ngelangkah cepet-cepet, sorry kalau gue agak lama. Ya udah tuh. Nah makanya pas istirahat di pos 1, Sarah ini istirahatnya yang paling lama. Kayak yang lain kan cuma pada berhenti ya udah istirahat 5 menit, 10 menit kan. Di situ Sarah bisa ngabisin waktu 15 menit saat itu istirahat. Nah, pas anak-anak mau berangkat, Sarah, ayo jalan lagi. Jangan kelamaan istirahat, kata Riko gitu kan. Apa semangat dong gitu. Dia digituin kan. Terus ya udahlah, Sarah dengan kondisi dia udah mulai sesak nafas itu tetap maksa mau lanjutin. Kata gue kalau emang udah mulai capek emang ini aja nggak apa-apa kok, orang baru nyampe pos 1 masa udah capek, kata Sarah gitu kan. Ya udah tuh sampai pos berikutnya kita ini masih bareng nih. Nah pas udah sampai di pos selanjutnya itu Sarah kayak udah bener-bener nggak tahan sama seseknya itu. Nah di situ mulai kelihatan tuh sifat-sifat mereka. Udah Sarah emang temen gue gitu ya, cuman dari respon mereka tuh kayak gini loh, kan udah tau Sarah sakit, si Reki bilang gini, Sar lu kalau sakit jangan maksain, nggak baik juga, lu turun aja kalau emang nggak kuat, soalnya dari tadi kok kayak bengek dulu gitu jalannya. Tapi Sarah kayak pengen maksain, nggak kok gue sehat kok gitu kan. Terus yang bikin anehnya si Sarah tuh suruh turun sendiri, katanya kan Fitri gabung aja sama kita gitu kan. Ya gue temannya Sarah yang nggak mungkin lah ninggalin dia kan. Jadi kok gitu, nggak apa-apa gue nungguin Sarah aja, orang Sarah tetap mau lanjut kan. Iya gue cuma butuh istirahat, cuma agak lama doang kok ini. Jadi dia pengen istirahat di pos itu tuh agak lama kan. Nah terus 5 orang ini tuh nggak ada yang mau nemenin sama sekali gitu. Sedangkan kan di situ Sarah sama gue kan sama-sama cewek gitu ya. Mungkin mereka mikirnya karena waktu di gede aja mereka berdua, bisa kali ditinggal juga, lagian jalurnya jelas kan namanya via Apu juga nggak gimana-gimana. Cuma saat itu di jalur emang lagi nggak rame banget tuh. Terus gue langsung sindir ke mereka, ini seriusan apa salah satu dari kalian gitu cowoknya nggak ada yang mau nungguin kita, maksudnya kan takutnya ada apa-apa kan gitu. Nah pas di gini-gini nama si Riko tuh jadinya si Reki lah sama Nurma ikut istirahat di pos itu, pos 2 sih kalau nggak salah ya, ikut istirahat di pos 2 nungguin Sarah sampai bener-bener kayak bisa pulih lagi. Tapi mereka kayak agak kepaksa gitu loh, kayak ya lah jadi kayak ngerasa bete kepisah sama rombongannya itu. Ya udah jadinya Riko, Devan sama Maya duluan tuh. Ya udah kita duluan deh hitung-hitung nyari lahan camp gitu. Ya udah di situ Reki sama Nurma ikut temenin sampai akhirnya perjalanan dari pos 2 itu ke pos selanjutnya bener-bener makan waktu yang lama emang. Kita pun sampai hampir habis air itu belum nyampe atas ya, air aja udah habis banyak karena jalannya lama, otomatis kan kita minum jadi lebih banyak kan. Nah di situ Nurma sama Reki udah mulai kelihatan bete nimbangin jalannya si Sarah ya kan. Nah makanya pas istirahat di pos 3 si Sarah tiduran, gue dengar sebenarnya Reki sama Nurma kayak ada bisik-bisik gini, udahlah nggak apa-apa kita tinggalin aja gitu kan. Toh mereka mah kayak udah biasa berdua gitu, daripada kita ketinggalan sama yang lain. Capek gua trekking lama kayak gini, ngabisin waktu juga, masih ngabisin tenaga jadi cepat capek, kata Reki. Emang bener sih, mungkin ke situ emang bener kan jadi lebih cepat capek. Nah makanya pas gua denger kayak gitu, gua langsung bilang ke mereka sebelum mereka ngomong ya, Reki, Nurma mau duluan gak? Gua basa-basi gitu kan. Iya nih kita duluannya nggak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa, gua masih nungguin Sarah. Terus si Reki ngomong lagi gini ke Sarah,
Sarah lu kalau misalnya sakit mah nggak usah maksain sih, udah turun aja gitu. Kalau emang gak mau sendiri ya udah Fit, lu temenin turun aja. Tapi si Sarah masih tetap mau pengen naik. Dia emang sebenarnya nggak sakit-sakit banget saat itu gue lihat, cuman kayak emang agak sesek gitu. Gue juga nggak tahu kenapa, dia pun ditanya sendiri kondisinya nggak tahu kenapa. Ya udah kata gue, ya udah kita trekking santai aja, karena gue yakin bakal trekking malam. Jadi gue siapin tuh peralatan gue, headlamp atau apa, karena pasti bakal trekking malam dengan kondisi Sarah yang kayak gitu. Ya udah, Reiki sama Norma ninggalin tuh pergi duluan. Nah selang beberapa menit setelah mereka mulai trekking, ya udah Sarah udah selesai istirahat, gue trekking lagi ke pos selanjutnya. Nah nggak tahu kenapa juga ya, saat lagi berdua sama Sarah tuh kan katanya rame nih di base camp tuh rame, tapi pas sepanjang jalur itu tuh kayak belum papasan sama pendaki lain gitu. Kayak ini rame, tapi kenapa pas kita kayak lagi di jalur kok sepi-sepi aja gitu ya. Cuma kita tetap lah positif tinggi atau apa gitu. Nah sampai udah mau sampai ke pos selanjutnya itu, kita nemu 2 persimpangan kanan sama kiri kan. Karena waktu itu pertama kali kita ke Ciremai, belum tahu begitu tahu juga, bingung nih mau pilih yang mana kan. Cuman kalau kata Sarah kayaknya sih ini kan aman ya jalurnya ya, nggak gimana sama aja sih kayak dua-duanya gitu kan. Nah sampai akhirnya kata gue udah tunggu aja ada yang lewat dulu nih gitu. Nah ada tuh yang lewat rombongan pendaki, dia ngambil jalur sebelah kanan. Ya udah ikutin aja yang itu. Nah, ya udah gue sama Sarah ngikutin tuh ke jalur itu. Ada kurang dari sejam lah gue trekking di jalur itu kan, yang gue pilih di kanan. Nah beberapa meter ke depan gue ngeliat ada Maya sendirian lagi duduk di pinggir jalur, lemes gini, nunduk kayak gini lemes. Itu Maya, gue liat itu Maya. Nah gue kaget sama Sarah, loh kok Maya sendirian di situ? Itu beneran kan Maya? Ya udah gue sama Sarah samperin tuh kan. Nah pas gue samperin Maya, May, kok lu di sini sendirian? Kan tadi udah duluan ya, yang lain mana? Tanya Sarah kan. Dia cuma bilang gini, sambil nunduk itu kayak lemes banget gue liat mukanya tuh pucet, emang pucet kayak sampai ke badan-badan. Jadi pas ditanya kayak gitu dia bilang, gue ditinggal, kata dia gitu. Terus pas gue ceritain, mereka juga nggak mau nungguin Sarah loh. Ya mungkin wajar lah kalau Sarah masih orang lain ya. Ini loh si Maya yang teman satu gengnya mereka loh ditinggal kan. Kaget kan. Terus lu kenapa Maya sakit? Enggak sih, gue cuma lemes aja. Oh pasti lu karena ini ya, karena lama trekking ya jadi ditinggal gitu. Ya udah gue nemenin si Maya istirahat di situ kan. Tapi nggak lama pas habis itu Maya bilang gini, nggak apa yuk kita lanjut aja naik, tapi pelan-pelan aja. Ngomongnya tuh kayak lemas banget. Gue juga nggak tega kan liatnya. Naik, sumpah deh kalau emang gak enak badan mau udah yuk kita bertiga turun aja gitu ya. Tapi gak mau, Maya juga nggak apa-apa lanjut aja pelan-pelan. Ini pertama kali dia kesana gitu. Udah kita lanjut ke pos selanjutnya. Tapi yang bikin aneh itu Maya itu nggak mau sejajar sama gue sama Maya, gue sama Sarah gitu. Dia tuh naiknya katanya gini, gue sama Sarah di depan dia, Maya di belakang gitu. Jadi nggak mau di depan kita. Terus gue tanya kenapa emang? Nggak kenapa-napa, apa enakan kayak gini gitu ya. Kalau gue sih mikirnya apa sih Maya ngeliat sesuatu atau lagi takut sama sesuatu, makanya dia nggak berani di depan gitu. Soalnya saat itu emang kan jalur tuh berkabut banget kan, pohonnya tinggi-tinggi kan. Kabut itu emang kayak mungkin karena hawa agak mendung jadi ya, jadi hawanya makanya agak beda, anginnya juga. Tapi ya udahlah, kita jalan pelan tuh dengan posisi si Maya tuh di belakang kita. Nah nggak tahu mungkin karena gue terlalu asik sama jalur kan, sampai nggak ngeh Maya tuh udah ketinggalan jauh di belakang. Sampai pas ada pendaki lain lewat, nanya ke gue sama Sarah, kok berdua doang sih Neng? Nah pas gue bilang gini, berdua, gue kan ada temen di belakang gitu ya. Mana nggak ada, cuma 2 orang doang. Nah pas gue sama Sarah nengok, itu yang gue bilang mungkin Maya ketinggalan jauh. Soalnya, oh iya kok si Maya nggak ada sih gitu kan. Mau gabung nggak kata si abang pada gitu. Gak usah, nggak apa-apa bang, kita ada temen kok di belakang. Oh gue sih nggak lihat ada orang di belakang, kata si abangnya gitu kan. Yaudah gue duluan ya. Nah mereka duluan. Pas gue berhenti di jalur itu, gue sambil panggil Mai gitu kan. Gue panggil sama Sarah. Dia langsung tuh nongol dari balik pohon. Dia posisi tuh kayak udah agak jauh itu 10 langkah kan. Nongol dari balik pepohonan, jalannya gontai banget, pelan gitu kan. Gue udah bilang kalau emang lagi sakit jangan maksain gitu. Dia jalannya gontai, terus gak lama abis itu dia nyender lagi di pohon. Dia nyender lagi di pohon gini. Terus gue tanya, lu capek? Dia cuma ngangguk dong. Ya udah, kita jadinya istirahat di situ. Cuman jaraknya masih jauh, dia belum nyamperin ke gue dari 10 langkah itu.
Nah, karena yang tadi gue bilang kita trekkingnya tuh lama, itu tuh kita bisa sampai sore di pos itu. Yang harusnya sebenarnya jam 5 lah udah sampai pos 5 ya, kita masih di jalur pos 3 itu. Karena kelamaan istirahat ya, gue udah bisa ngeduga ini pasti bakal trekking malam kan. Karena jalan santai itu. Ya udah, di situ akhirnya pas si Maya istirahat dan kayaknya itu mau maghrib juga ya. Pokoknya hawanya tuh udah gelap, entah maghrib atau asar ya. Nah di situ seingat gue sih udah mau maghrib karena nanggung kan, kita mau sholat dulu. Nah pas mau manggil si Maya tuh, Mai lu mau sholat dulu nggak gitu kan, dia bilang kalian aja gitu kan. Terus kan pas sini dong, ke sini di situ kejauhan, dia nggak mau nyamperin. Ya udah tuh pas mau siap-siap mau sholat, nggak lama ada rombongan pendaki lagi tuh lewat tuh, nggak sesepi kayak awal ya. Ada rombongan pendaki lewat, ngomong lagi gini, berdua aja katanya gitu. Ini kedua kali orang bilang kita berdua gitu kan. Si Sarah kayak berdua mulu, itu ada temen kita di belakang gitu ya. Nah pas si abang pendaki yang lain nengok, mana nggak ada orang katanya gitu kan. Nah terus kan gue sama Sarah aneh dong, orang jelas-jelas ada Maya di situ lagi nyender di pohon kan, lagi istirahat. Terus abang yang satu bilang gini, indigo kali ini anak ngomong gitu kan, orang nggak ada orang dibilang ada orang, kita bertiga kok sama teman kita gitu kan. Nah karena mungkin si abangnya ini, yaudah kita duluan aja, nggak mau gabungin, enggak ini mau take break dulu kan gitu kan. Nah di situ si Sarah tuh udah gemeteran, dia kayak baru nyadar si Maya emang dari tadi gelagatnya emang kayak aneh, nggak banyak ngomong, mukanya juga pucat banget kan. Ya gue mikirnya kan emang lagi sakit kan. Terus entah kenapa si Sarah tuh tiba-tiba kepikiran buat ngambil foto. Dia ngambil foto, lu ngapain gue mau foto si Maya gitu ya? Lu maksudnya ada pikiran kemana nih? Nggak mastiin aja dia orang apa bukan gitu loh. Nah di foto tuh si Maya pakai HP Sarah saat itu lagi senderan di pohon itu. Pas udah ya itu emang beneran Maya, ada fotonya juga gitu ya. Terus kan seingetnya si Sarah tuh selama lagi trekking itu dia sempat ada video-video pemandangan gitu kan, di shoot lah si Maya lagi trekking di belakangnya juga tuh. Emang ada wujudnya gitu. Oh ini mah emang bener Maya, lu gak mikir yang lain kan? Enggak, ya udahlah anggap lewat aja gitu ya. Nah karena udah mau senja tuh kan, udah mau sholat maghrib, udah pakai mukena nih, nggak tahu kenapa ya saat itu angin langsung kenceng banget. Gue di situ inget banget, tiba-tiba angin yang tadinya nggak sedingin itu tiba-tiba kayak bus langsung lewat badan kita dari belakang. Karena awalnya tadi si Maya diajakin sholat nggak mau kan, nggak nyebutin alasannya kenapa, dia cuma diem doang. Nah pas baru mau sholat nih gini, tiba-tiba aja nih di atas ini yang ngerasain Sarah sih saat itu. Si Sarah tiba-tiba ngerasa di atas kayak ada yang terbang seret gitu, kayak semacam makhluk besar terbang di atas dia. Nah pas si Sarah langsung lagi ini kan, lagi takbir, tiba-tiba dia langsung jatuh gitu. Sarah langsung jatuh ya, gue kaget dong, gue batalin kan saat itu, terus Sarah lu kenapa gitu kan ya. Nah ini menurut pandangannya Sarah ya, karena saat itu gue nggak ngeliat, ini Sarah yang lihat, dia ngeliat di atas itu ada kuntilanak warna merah terbang, tapi sambil bawa Maya. Dia ngeliatnya kayak gitu, jadi terbang sambil Maya itu dibawa gini, di bawah dia gitu, dibawa terbang di atas. Di situ dia langsung teriak Sarah dan nggak ada yang lewat. Di situ gue bingung harus ngapain, ngadepin apa. Gue mikirnya Sarah kesurupan. Kok dia kenapa tadi dia langsung lagi ke atas, itu Maya lagi dibawa sama kuntilanak merah di atas gitu kan. Nah pas dia bilang kayak gitu, gue refleks dong, langsung nengok ke belakang. Apa bener yang diomongin Sarah ini? Sedangkan di situ gue nggak tahu apa-apa, cuman emang hembusan anginnya kencang yang gue rasa saat itu. Pas gue mau nengok ke belakang, gue kaget, di situ nggak ada Maya. Di situ gue langsung kayak, kenapa nih si Maya? Apa emang dari tadi ditempelin? Apa diganggu? Kok tiba-tiba bisa nggak ada di situ? Nah karena udah tahu apa yang Sarah lihat ini bener kan, di situ gue langsung rapi-rapi, udah yuk kita langsung trekking lagi gitu kan, langsung packing buru-buru.
gue bilang ke Sarah, lu baca doa, jangan gimana, dia masih gemeteran, badan masih bener pucat, dia ketakutan gitu. Dia pas ngeliat ke atas tuh matanya udah berusaha perem, tapi kayak tembus pandang gitu loh ngelihatnya. Ada sekitar berapa detik gitu dia bilang dia lihat kayak itu, dan dia ngerasa itu bukan halu. Dia ngeyakinin gue kalau itu bukan halu, dan gue ngebenerin karena apa? Maya nggak ada di belakang saat itu. Nah, pas gue ajak tracking gini terus, tapi itu sebenarnya Maya atau bukan? Sarah, misalkan kita tracking duluan, itu gimana nasibnya? Lu lihat Maya nggak ada di belakang, kata gue gitu kan. Udah, mending kita lanjut aja sekarang sampai pos 5, nanti kita ceritain ke anak-anak kronologisnya gimana gitu. Kalau misalkan dia ada di jalur, nanti bakal ketemu sama pendaki lain. Kalau dia benar masih ada di jalur itu ya. Udah, gue mutusin buat ini packing. Gak lama ada lagi yang lewat. Kenapa Neng kok kayak tergesa-gesa gitu? Terus gue bilang gini, ini teman saya bisa datang apa kan? Yaudah bareng aja, ngajakin bareng tuh sampai ke Camp 5 bareng tuh sama rombongan pendaki itu tuh. Nah, yang bikin gue sama Sarah kaget adalah pas kita nyampe Camp 5 tuh sesudah maghrib gitu ya, adalah sekitar setengah 7 atau jam 7 gitu ya. Pas nyampe sana, di situ gue liat Maya ada lagi masak dengan mukanya yang ceria aja gitu, ceria, nggak sepucet atau sediem yang selama tadi trekking sama gue sama Sarah dong. Yang paling shock itu Sarah, karena terakhir dia ngeliat Maya katanya dibawa terbang kan sama kuntilanak merah pas mau maghrib itu, sampai kita nggak jadi sholat kan. Nah, di situ si Sarah langsung nyamperin si Maya, langsung ditarik. Ini loh Maya, kata gitu kan. Loh, kenapa sih kalian? Terus kita lagi panik gitu, si Riko malah bilang gini, nyampe juga kalian kesini, kirain kalian pada turun nggak jadi gitu kan. Dan nggak mikirin banget kan ya. Nah, di situ si Sarah narik si Maya, iya apaan sih, orang gue dari tadi juga udah di sini. Nah, terus gue langsung nyamperin juga, berarti yang tadi trekking sama gue sama Sarah itu siapa kalau bukan lu Mike? Maksud lu apaan sih? Devan langsung nyamperin. Nah, pasti kalian ini kali diganggu kali lu lebih pada ngapain kali, atau ada berbuat salah jadi digangguin lu sama penghuni sini gitu kan. Salah apaan sih, orang jelas-jelas gue tuh trekking tadi ada Maya di belakang gitu. Nah, akhirnya si Sarah mau nunjukin foto yang tadi dia ambil kan di track. Nih, kalau nggak percaya ya kalian, gua sama Fitri tuh trekking sama Maya, gua kasih lihat fotonya. Dikasih lihat tuh di HP-nya si Sarah fotonya. Cuman yang bikin kaget adalah pas kita kasih lihat ke anak-anak, itu foto si Maya yang tadinya lagi nyender gini di pohon, itu tuh ternyata foto pocong lusuh gitu. Anjir. Berubah jadi foto pocong. Nah, pas dikasih lihat ke si Maya, dia kayak ketakutan gitu dong. Lu bilang ini pocong, ini gua. Langsung dihapus fotonya sama si Maya langsung itu. Nah, pasti mau dikasih lihat videonya itu, nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba korup, nggak bisa dibuka. Tapi pas ngelihat foto itu tiba-tiba berubah jadi, bukan berubah sih, intinya pas dikasih tahu ke mereka tuh udah jadi pocong gitu fotonya. Gue bilang, tapi pas gue tag foto ini, gue juga lihat itu tuh Maya, bukan pocong. Nah, mungkin karena Maya ngerasa sindir kali ya. Apaan sih gue disama-samain sama setan pocong gitu kan, dia kesel kan. Pas abis kan sempat agak lempar HP yang salah tuh, cuman untungnya nggak rusak tuh. Pas sudah dilempar, dia langsung masuk ke tenda gitu sih. Apaan sih disamain sama pocong, dia jadi kayak ketakutan gitu kan. Nah, di situ Devan pakai sok-sok nyalahin gua sama Sarah, katanya, lu jangan aneh-aneh deh, kalau misalkan diganggu aja, nggak usah bawa cewek gua tuh kan jadi parno dia. Lu naik gunung bawa horor terus sih, digituin malah kan. Malah kayak sok marahin gitu. Ya udahlah, di situ gue sama Sarah cuma kayak bisa istighfar gitu ya, karena itu tuh kayak ternyata yang tadi sama kita itu bukan Sarah, kayak mungkin pocong yang menyamar atau apa, kita disamarkan pandangan kita kan. Ya udah, kita coba buat lupain dulu, karena Riko sebagai pemimpin langsung bilang gini, yaudah ini kan udah malam, kita lagi di gunung, yaudah jangan mikir aneh-aneh aja dulu. Sekarang nih pada makan aja dulu nih kalian, ntar abis itu kita istirahat, summit jam 3 atau jam 4 gitu. Ya udah, makan di situ. Cuman kan si Maya kayak langsung bete gitu kan, dia langsung masuk ke tenda. Ya udah, nggak lama lah, ada sekitar jam 8 jam 9 kita udah milih tidur aja kan, karena capek juga. Nah, ini gue tau dari Sarah, karena saat di tenda, gue kan setenda kan berarti kan, sama gua, Sarah, Nurma sama Maya satu tenda kan kita. Karena gue udah tidur, gue tahu ceritanya dari Sarah.
Sarah tuh bilang adalah sekitar tengah malam gitu kan, waktu itu dia lihat di jam 1 atau jam berapa gitu, dia belum bisa tidur tapi ya pura-pura tidur aja. Dia inget banget Devan nyamperin ke tenda, manggil-manggil, yang maksudnya manggil si Maya kali ya. Nah di situ tuh Maya emang kayak belum tidur gitu nggak sih, kayak masih sengaja nungguin si Devan atau gimana ya. Dibuka tuh tendanya sama si Maya. Sarah dengar di situ si Devan ngomong pengen ngajakin Maya berhubungan seks di gunung. Di situ sebenarnya si Sarah langsung shock. Dia pengen bangun tapi jadi kayak canggung sendiri apa ya kan. Jadi dia memilih buat pura-pura tidur saat itu. Nah di situ juga Sarah dengar kalau Maya itu lagi head, gak bisa lagi head gitu ya. Tapi si Devan ini kayak maksa gitu, tapi sebentar aja gitu kan. Awalnya si Maya nggak mau, terus kayaknya sih si Devan ini nyium bibirnya si Maya karena kayak ada kedengeran suara kecupan berapa kali gitu ya. Di situ Sarah kayak langsung ngerasa canggung sendiri, dia mau bangun tapi malu, tapi nggak bisa tidur juga. Ya udah nggak lama setelah itu si Maya keluar dari tenda, nggak tahu ya itu berapa lama ya. Cuman ya kalau kata si Sarah sih lumayan agak lama, orang dia nggak bisa tidur kan jadinya, dan mungkin dibawa ke semak-semak atau gimana ya. Nah pokoknya nggak lama habis itu si Maya langsung masuk lagi tuh dengan tanpa suara apa-apa, terus tiba-tiba langsung tidur aja selintan gitu. Sarah di situ langsung bilang, gila ya si Devan beraninya kayak gitu di gunung, lagi head lagi si Maya, dipaksa kan istilah kata. Ya udah tuh nggak lama setelah itu si Sarah mencoba buat ngelupain. Nah pas pertengahan malam lah, sepertiga malam itu si Maya yang lagi setenda sama kita tiba-tiba kesurupan dong. Coba lu bang bayangin, kita setenda sama orang yang tiba-tiba kesurupan, parno dong kita. Tiba-tiba kayak teriak jerit gitu, ya udah otomatis kesurupan lah nih orang. Nah pas dia lagi teriak-teriak kayak gitu kan kita langsung refleks dong, kaget. Gue sama yang lain juga langsung keluar tenda saat itu. Si Maya juga ikutan keluar tenda. Di situ kan di dekat camp itu kan kayak ada pohon gede gitu kan, tapi nggak terlalu tinggi emang. Di situ gue lihat sama yang lain, Maya naik ke pohon itu, diri di dahan yang paling pendeknya di situ, ketawa aja di situ sepanjang malam. Dia ketawa sambil, terus yang bikin anehnya itu dia kan saat itu pakai bajunya kayak warnanya agak krem gitu kan, pakai jaketnya, jadi mungkin orang ngeliatnya dari jauh kayak pocong, tapi itu Maya yang lagi di pohon ketawa ya otomatis ngebangunin yang lain dong. Itu kan yang ngecamp kan ada beberapa tenda kan di situ, nggak cuma kita doang, narik perhatian yang lain. Jadi di situ pada ada yang kesurupan tuh ketawa di atas pohon, nanti ketawa, nanti nangis, kadang kedengeran suara lirik gini loh, tolongin Maya gitu. Jadi kayak setengah kerasukan gitu, ini kayak masih sadar. Nah dari situ teman-teman kita yang tadi geng-geng itu juga ikut keluar, kaget dong lihat si Maya kerasukan gitu. Untungnya ada satu abang pendaki yang dari grup lain bisa ngatasin kerasukannya si Maya. Istilah kata dia pintar bacaan agama gitulah ya. Nah diobatin, pas sudah selesai, udah mulai mereda tuh, dia tuh udah bisa diturunin, dibantu sama dia. Cuman gue denger ada yang bisikin itu masih setengah rasuk tuh kayaknya, soalnya putih matanya masih gede gitu, belum keluar semua. Itu gue liat Maya langsung lemes banget, emang langsung lemes. Dia cuma bilang Maya capek gitu kan, langsung lah dimasukin ke tenda. Nah, setelah itu si abang pendaki yang nolong tadi langsung bilang gini, ini siapa sih yang bakar terasi di gunung gitu. Terus kita langsung gitu dong, oh iya bawa terasi dibakar nih. Emang kenapa bang? Parah nih, temen lo ada yang ngejahatin kalau kayak gini caranya. Maksudnya ya gue kan nggak tahu kan kalau maksudnya orang bakar terasi di gunung itu ngapain. Gue juga baru tahu teori ini dari si abang itu saat itu. Katanya kalau ada orang bakar terasi di gunung itu kan sengaja manggil makhluk halus. Karena kan yang bakar nggak mungkin makhluk halus kan, berarti manusia kan. Berarti emang ada yang sengaja mau ngejailin temen lu tadi si Maya gitu kan. Nah di situ pun kita baru sadar kalau ternyata Devan nggak ada. Reki yang bakal sadar, loh Devan mana nih, ceweknya kesurupan kok nggak ada. Mulailah agak curiga dikit kan, sampai ditanyakan sama siapa, ini siapa yang bakal terasi, gila nih kan gitu kan.
dicari sama si Reki, dipanggil Devan di mana gitu kan, nggak tahu tuh ketemu sama si Rekinya di sebelah mana. Intinya pas udah dibawa balik ke si Reki, dia kayak langsung ngasih lihat ke kita kalau si Devan itu lagi megang pembalut bekas yang isinya tuh terasnya bekas dibakar itu. Nah si abang pedaki tuh ngeliat, langsung kan ditarik si Devan. Ini maksudnya apa kayak gini? Nah Riko karena mungkin udah temenan lama sama si Devan, kayak sorry jangan kayak gitu mah, jangan sama lain ketahuan atau gimana gitu, pelan-pelan aja. Cuman kayaknya si abang pedaki ini udah kayak agak bete gitu dia. Gila nih teman lu, dia urus aja nih temannya sendiri. Gue udah ketahuan nih yang bakal siapa, tanya aja maksudnya apa tuh. Dipesan cuma sama Riko, tapi kalau nggak usah bilang-bilang dia, ini biar gue atasin dulu sama yang lain. Dia atasin itu tuh temen lu, gila dia gitu kan. Dari situ gue sama yang lain berunding tuh di tenda. Jujur ya saat itu pas udah tahu kelakuan Devan kayak itu, kita sebenarnya takut deket-deket sama Devan. Ini anak kenapa kok tiba-tiba jadi kayak bocah mistis kayak gini. Pas pertama ditanya-tanya sama Reki, nggak mau ngaku tuh, lu nggak nyadar tuh cewek kesurupan tuh kemana aja dari tadi. Terus tadi si abang-abang pedaki tuh bilang katanya ada yang bakal terasi di gunung tuh kayak semacam ritual atau apa. Ini terasi ini ada di tangan lu nih, ada pembalut bekas siapa gitu kan. Nah si Nurma tuh emang ingat Maya tuh lagi hate. Dia langsung ini dong, loh jangan-jangan pembalutnya Maya lagi, soalnya Maya lagi hate. Di situ salah, dia belum berani cerita kebenarannya kalau ada kemungkinan pas saat lagi berhubungan seks itu mungkin Devan emang sengaja biar dapat pembalutnya atau apa gitu. Tapi di situ si Sarah belum berani speak up, dia cuma diemin. Tapi dari situ dia udah nyimpulin kalau oh berarti beneran Devan gitu. Masih desak-desak pas ini running pelan-pelan biar nggak menarik perhatian yang lain, maksudnya ya Devan baru ngaku tuh kalau dia emang lagi praktek ilmu gitu. Shock dong pas ditanya sama Nurma, enggak maksud gue kenapa lu harus praktek ilmu kayak gini gitu, lu ngorbanin cewek lo tuh gimana. Devan bilang, gue nggak bisa jelasin ilmu apa yang lagi gue dalemin. Intinya gue sama guru besar gue nggak boleh pacaran atau terikat sama cewek manapun. Nah si Maya ini gue putusin gak mau dari kemarin-kemarin juga. Makanya ya gue coba isengin aja kayak gini, bukan isengin juga sih. Soalnya si Maya sama Sarah terutama ya, katanya tuh kayak tipe-tipe darah anget atau apa gitu ya, yang katanya kalau diganggu sama makhluk halus itu gampang. Jadi dia kayak macam ngejadiin si Sarah atau Maya ini bahan percobaan buat ilmu prakteknya, ilmu hitamnya dia itu. Cuman masalahnya tuh dia nggak pernah mau spill ilmu apa. Intinya dia cuma bilang katanya syaratnya dia nggak boleh pacaran, nggak boleh terikat sama wanita manapun. Di situ si Riko yang emang udah teman lama ya Devan langsung langsung kayak, Devan lu apa-apaan sih gitu. Lulusan sekolah agama kok jadi kayak gini, lu salah mulu. Lu kalau mau nimba-nimba ilmu itu yang bener, ini ilmu yang lu dalam itu bukan ilmu yang baik loh. Lu guru lu orang mana emang, guru besar lu tuh orang mana, ditanya itu dia nggak pernah menjawab. Ini urusan gua apapun resikonya itu urusan gua. Ya masalahnya gini, resikonya itu lu nyelakain anak orang loh Maya. Ya gua minta maaf, itu tuh cuma buat cuman pengen tahu aja segimana prakteknya gitu, dan ya biar Maya mau lepas juga dari gua gitu kan. Pantesan Maya pernah bilang katanya ke gua itu dia lu mau mutusin dia, cuman Maya nggak mau. Dia cuma bilang katanya nggak tahu kenapa lu mau nyari ilmu apa gitu yang syaratnya nggak boleh pacaran. Langsung dipraktikkan sama Reki gini, setahu gua lu kalau emang nggak boleh pacaran kayak gitu, lu mau dikawinin kali sama kuntilanak atau sama sosok apa kali gitu. Gitu rahasia lah kata si Devan gitu kan. Yaudah sekarang gini aja deh, mending besok kita langsung turun. Riko ada sempat bilang kayak gitu tuh. Di situ Devan kayak langsung, sumpah beda banget. Yang awalnya tadi di base camp kayak sok manis gitu sama Maya, pas udah ketemu kayak gitu dia kayak langsung sabodoan sama si Maya. Udah tahu si Maya pingsan kesurupan gara-gara ulah dia lah, sebagian kan pasti karena praktek dia itu kan. Tapi dia nggak ada pedulinya sama sekali, nggak ditengok ke tenda atau apa, dia langsung aja nyulik ke tenda, langsung tidur gitu. Nah cuman satu hal lagi nih yang bikin gue geleng-geleng kepala sama geng-gengnya ini. Udah tahu ada kejadian Devan kayak gitu, si Maya kerasukan, tetap aja pagi-paginya mau maksa gue summit kan.
anehnya kadang gue sama mereka tuh gitu kata gue, kalian tetap mau summit bukannya semalam diskusinya mau turun kan gitu kan, gimana ya anak-anak pengen tetap lanjut summit, bagian Maya udah oke kan, ya udah lu jaga aja Fit si Maya di sini kalau nggak mau ikut summit gitu kan. Ya gue nggak tega lah sama Maya kan, orang lagi lemes gitu masih ajak summit kan. Ya udah gue sama Sarah mutusin, ya udah gue jagain Maya aja, kalian kalau mau summit aja. Di situ Devan belum ada ngomong sama sekali, gue lihat cuman dia udah packing barang pas ditanya lu mau kemana, gue mau turun. Devan mau turun sendirian tuh di situ. Nah Maya yang emang dasarnya kayak udah suka banget sama si Devan langsung ngomong gini, Maya pengen ikut turun. Kata gue, jangan udah tunggu sini aja sama gue gitu. Nggak, Maya mau ikut turun sama Devan katanya gitu. Karena dia maksa pengen ikut turun, pas gue panggil Devan, cewek lu mau ikut turun. Gak mau gue beri sama sekali, bener-bener kayak orang gak kenal. Beda sama Devan yang di bawah yang kelihatannya kayak mesrain atau apa, enggak sama sekali. Dan karena Maya maksa buat turun, ya udah, jadi gue temenin Maya buat turun. Di situ sepanjang trekking, Devan tuh asik aja jalan sendiri. Ya kan, gue sambil kayak Maya masih kayak agak lemes gitu kan sambil ini Maya. Gue bilang ke Riko, kok ini si Maya mau turun, kalian mau tetap lanjut summit? Riko, Deva, Riko, Nurma sama Riki tetap dia mau summit. Jadi lu ajak si ini turun duluan aja ya, tolong katanya gitu kan. Ya udahlah kok kayak jadi lebih peduli gue gitu istilah kata ya. Nah karena ngelihat gue dua orang cewek gitu ya, bawa cewek yang lagi lemes kan, jadi kayak menarik perhatian rombongan lain apa kayak kenapa itu ini apa, oh yang semalam kesurupan ya gitu kan. Yaudah sini bareng-bareng, kasihan gitu ya. Terus anehnya lagi Devan ngeliat kondisi Mike itu tetap aja jalan sendirian juga sampai bawa dia trekking sendirian tuh, gila ya nih orang. Nah sampai akhirnya pas sudah nyampe base camp, gue yang bikin gue gede adalah si Devan asik aja ngobrol sama pendaki di base camp gitu. Di atas dia jutek pas di bawah kayak ceria kayak nggak ada apa-apa. Di situ Sarah langsung kesel tuh, Sarah langsung nyamperin, langsung ditarik tangannya si Devan tuh, gue lihat gitu. Devan lu gila kali ya, di sini ketawa ketiwi lu di atas ngediemin cewek kayak gitu, nggak nyadar apa yang udah lakuin. Tapi jangan kira gue nggak tahu dia apa tahu rahasia lu pasti enggak mungkin sama Sarah gitu. Cuman dia kayak langsung kesel gitu kan, apaan sih? Nah, nggak mungkin karena mereka agak ini, si Devan ini pakai gelang, nggak tahu kayak gelang dari manis kayu gitu ya, nggak sengaja keputus sama si Sarah pas lagi ditarik tangannya gini berhamburan kan. Nah pas itu dia kelihatan kayak agak marah tuh sama si Sarah, katanya ini bukan gelang sembarang, cari manis-manisnya gitu kan. Diancam lagi sama si Sarah, ya silakan aja, gue tahu kok rahasia lu tuh, cewek tuh mau turun jagain, jangan kayak gitu terus, parah lu, bisa-bisa gue aduin lah ke orang tua lu atau ke Liko, perlakuan lu ke si Maya gimana itu pakai dia kan di gunung, diancam ya sama Sarah itu. Nah karena ancaman Sarah ini, jadilah pas udah nyampe base camp, si Maya kan kayak pengen dimanja gitu kan sama si Devan. Yaudah tuh ditemen tuh sama dia sampai nunggu Riko sama yang dua orang tadi tuh si apa? Turun. Nah karena mereka udah turun, gue udah ngerasa nggak ada kewajiban lagi buat jagain Maya. Ya udah, gue udah ngerasa Maya aman di tangan Riko dan yang lain, kecuali si Devan ini ya. Biarlah itu urusan mereka ya, masalah si Devan itu, karena kan mereka ini kan emang udah temenan lama juga kan katanya. Gue sih sama Sarah udah nggak mau ikut campur setelah itu. Nah karena itu jadinya gue sama Sarah ya udah kita balik duluan aja. Gue juga udah males gitu napa temenan sama mereka ini. Pas di sosmed sih gue udah nggak berteman semenjak kejadian itu, cuman kalau di WA masih kontek-kontekan. Dan yang bikin gue kaget adalah seminggu setelah kepulangan kita dari pendakian Cinamang itu, Riko ada WA gue, katanya gini, Fit, lu nggak mau jengukin Maya? Kenapa emang? Dia parah gitu. Pas semenjak balik dari Ciremai katanya ngerem dulu di kamar, terus nggak mau makan, maunya tuh kayak dikasih kopi hitam sama melati di situ. Terus beberapa orang yang udah jenguk tuh kayak ngeliat itu kan di situ bukan Maya tapi pocong. Dan pernah Riko atau rumah itu mereka kan udah pasti jengukin kan. Dia bilang katanya, gue pernah lihat bahwa Maya tuh pengennya kan disuguhin kopi sama melati kan, dimakan sama si Maya melatinya itu lahap banget. Nah karena itu udah masuknya aneh kan, apalagi pas yang jenguk pada bilang si Maya itu apa kelihatan kayak jadi pocong atau apa, jadilah orang tuanya ngobatin secara
alternatif kayak gitu. Jadi katanya setengah jiwanya si Maya ini masih ketinggalan di sana di gunung. Itu kalau menurut keterangan orang kita tuh prakteknya bukan ilmu cetek loh gitu, karena sampai bikin seseorang kayak gitu itu masih setengahnya dikabirkan si Maya, setengah jiwanya masih ada di sana dong. Gue kaget dong dengan itu karena gue ngerasa prihatin. Ya udah gue sama Sarah ikut ngejenguk ke sana ngeliat. Kalau gue sih saat itu ngeliat dia cuma kayak diem aja di pojokan kamar tidur gitu, nggak ngeliat dia berubah pacar atau gimana. Cuman yang kayak kalau yang mungkin mata batinnya kebuka ngeliatnya dia katanya pocong itu tuh. Nah terus si Riko ada bilang juga ke gue katanya, terus permasalahannya sama si Devan gimana? Udah diceritain dong? Ya udah Sarah gini cerita yang soal si Devan make Maya di gunung. Gak lama setelah itu ada konflik keluarga juga, keluarga yang Maya sama Devan. Ya pasti kaget lah orang tuanya Maya anaknya begitu, apalagi efeknya juga kayak gini kan. Cuman pertamanya katanya orang tuanya Devan kayak nggak terima gitu, katanya gak mungkin anak saya kayak gitu. Nah karena si Riko ini udah temenan lama juga tahu kan Devan gimana, dia coba kasih saran gini ke orang tua Devan, coba deh ibu geledah aja kamar Devan, ada barang-barang klinik yang aneh-aneh itu nggak, soalnya dia tuh bilangnya waktu itu di gunung emang lagi ini pas kita desek-desek ngaku lagi praktek ilmu apa gitu, dia salah guru itu. Pas dicoba buat ini emang ternyata ketemu beberapa benda klinik gitu kan, kayak barang-barang dukun-dukunan gitu. Dari situ orang tuanya mungkin udah diselesaikan, nggak tahu sih ke situnya ya, udah selesai secara kekeluargaan atau gimana. Tapi yang jelas katanya si Devan udah nggak tinggal di situ lagi, dia pindah sendiri, udah nggak mulai kelihatan lagi. Pas si Maya disaranin buat berobat, jadi berobatnya gini, dia si Maya ini disuruh bawa balik lagi ke Ciremai, dibawa ke salah satu kunciannya mungkin ya diobatin di sana, nggak tahu praktiknya gimana, tapi alhamdulillah udah sembuh. Pas udah normal, udah sepenuhnya Maya, katanya ditanya Maya selama ini gimana, nggak tahu, Maya mah ngerasanya lagi tidur aja gitu di hutan, katanya gitu. Jadi yang bikin membingungkan itu kenapa prakteknya si Devan ini sampai bisa bikin si Maya kayak gitu loh. Cuman ya balik lagi, kalau permasalahan itu udah diselesaikan secara kekeluargaan atau gimana, intinya si Devan setelah itu udah nggak tinggal bareng lagi sama orang tuanya. Nah dari situ gue sama Sarah ya udah cukup sampai di sini aja, yang penting kita udah mastiin Maya udah benar-benar baik dia. Dan sejak saat itu ya udah gue udah nggak pernah kontak-kontakan lagi sih sama mereka semua, udah cukup aja gitu. Oke, teman-teman Tunas Hitam, barusan tadi kita udah dengar cerita detailnya dari Kak Ipit nih tentang pendakian gunungnya yang dialami dengan beberapa temannya. Ya, di sini gue pengen sedikit bertanya mengenai kejadian yang dialami sama Kak Ipit. Kak Ipit, ini awal kejadian mistis yang lo alami itu adalah ketika lo bertemu dengan sosok Sarah. Oh Maya Maya di jalur pendakian. Iya. Yang pada saat itu lo lihat si Maya ini nggak seperti Maya yang pada biasanya gitu kan. Iya, gue mikir sih dia lagi sakit kan karena emang pucat banget kan. Dan yang anehnya lagi ini adalah ketika lu bertemu dengan seorang pendaki, dan pendaki ini sempat meyakinkan lu bahwa lu ini jalan berdua aja. Iya, 2 kali itu bilang berdua. 2 kali tuh. Berarti pada saat itu memang pendaki itu nggak ngeliat sosok sini. Ini emang gak ngeliat berarti, karena kan yang pertama gue mikirnya karena kejauhan kali ya. Iya. Karena tapi tiba-tiba sosok Maya itu nongol dari Muncul pohon gitu. pas gue mikir kayak Ketika gitu, lu ya. pengen ngeliat dia tapi dia ada lagi gitu. Mm-mm. Udah sih. Dan yang paling epic juga ini ketika si Sarah ini sama lu pengen sholat gitu ya. Iya. Dan dia tuh melihat si Maya ini digendong sama sosok kuntilanak merah. Iya, lagi terbang kayak gitu. Anjir Gue sih. jadi mikir mungkin emang apa jangan-jangan itu Maya yang asli gitu loh. Sukmanya Maya asli yang dibawa-bawa itu kan, Iya, karena iya. pas nyampe rumah kan Iya, lihat juga bukan sih ya. si ini. Gue jadi kepikiran kesana saat itu. Iya. Cuman Sarah saat itu yang lihat doang. Gue nggak lihat. Oke, lanjut ketika sampai di tenda ya, lo ketemu sama sosok Maya yang asli, dan lo juga sempat ngeyakini nih bahwa lo sempet jalan sama si Maya di pendakian dan bahkan sempet foto. Iya, Sarah sih. Sarah kan yang Iya. paling narsis kan saat itu. Nah pas mau coba kasih buktinya, anehnya tuh videonya korup. Kalau foto emang berubah jadi pocong, beda saat di lokasi ngetek gitu. Tapi Maya di situ langsung ketakutan gitu dia.
Terus kenapa sih pada saat itu lo memutuskan untuk menghapus foto itu? Gitu? Padahal kalau disimpan kan ini kan bisa jadi Oh enggak, bukan gue iya, yang si ngapus. Sarah gitu. Si Yang Maya ngapus ya? Maya, karena dia kayak ngerasa takut gitu loh. Kok gue disamain sama pocong? Mungkin karena dia ketakutan dia gitu dan itu langsung dihapus sama dia. Gila ya HP-nya, HP si Sarah sama si Maya. Padahal itu kalau sampai foto itu kesimpan dan bisa dipulihkan kan itu bakal jadi Makanya yang itu. luar biasa sih sebenarnya. Makanya itu. Kakek aja mah lewat itu. Gokil sih. Oh gue sih udah cukup tahu aja sih sama 5 orang gitu ya. Kok bisa-bisanya gitu. Gue yang bikin gak ngerti tuh si Devan sih sebenarnya. Gak nyangka sih maksudnya. Emang sih setahu gue kayak banyak orang yang ngegali ilmu kayak gitu. Tapi baru nemu yang di depan mata gitu gue tuh. Dan yang paling lagi ketika itu sih, ketika adegan si Devan ini mengajak si Maya untuk berhubungan intim ya kan. Dan itu disaksikan dan didengar langsung sama si Sarah di dalam tenda itu ya. Iya. Itu waktu di tenda itu si Sarah sama si Maya satu tenda. Iya. Kita cewek-cewek satu tenda. Nurma, gua, Sarah, sama Maya satu tenda. Oh berarti lu tenda itu juga? Gua tenda. Tapi lu nggak denger ya itu ya? Enggak, gua emang tidur pulas saat itu. Gua tahu cerita ini dari Sarah yang dia dengar Devan ngajakin gitu. Gila sih. Kita berhubungan kayak gitu di tempat-tempat yang bukan gunung aja udah ngeri apalagi di Iya, gunung makanya. ya. Gokil sih. Terus yang parahnya lagi apa tuh ketika ketika si Devan dibawa sama si Riko ya. Ditemukan sama si Riko di saat si Sarah kesurupan dan si Devan ini membawa pembalut ada terasinya yang dilumuri terasi. terasi yang dibakar dan aromanya ternyata dari situ dari cabang mereka bilang kok kayak bau terasi dibakar gitu. Itu sempat terjadi apa sih perdebatan antara pendaki yang nolongin Iya, Sarah kesurupan sama si Riko ini kan. Temen lu bahaya nih, hati-hati aja kasih pesan kayak gitu. Ya, ternyata emang sebahaya itu dong. Efeknya si Maya pulang itu nggak benar-benar sembuh kan. Entah sih ilmu apa yang dia praktekin gitu sampai Sebenarnya kalau buat ngeri lah buat efek ke Maya. Mungkin kalau Maya nggak kuat bisa aja lo lewat. Kalau Maya tipe orang yang sukmanya nggak kuat ya. Tapi mungkin karena sukmanya Maya masih kuat, dia masih bisa mempertahankan. Jadi gampang saat disembuhin lagi. Kita dulu sempat ngebahas tentang darah hangat ya. Iya, kalau kayak istilah orang sensitif mungkin ya, orang yang gampang diganggu sama makhluk halus gitu. Itu sih gue sempat dengar juga sih kata-kata itu sih dari orang-orang juga yang ada istilah darah hangat. Buat cewek-cewek gue nggak tahu sih itu hangatnya kayak gimana. Gue nggak tahu yang penting intinya memang orang-orang yang punya darah kayak gitu memang rentan terhadap hal negatif Iya. sih. Yang gue tahu ya dari orang-orang lain. Oke nih kisahnya kalau buat gue kulik dari bawah sampai akhir nih sebenarnya panjang banget nih. Gokil sih, belum sampai kejadian yang pas di rumah gitu kan. Sampai kejadian di rumah Maya itu gua tahu dari Riko semua. Riko yang ngasih kabarin segala Maya ini gitu sampai akhir gua sama Sarah mutusin buat jenguk langsung saat itu. tapi bisa diambil kesimpulan si Maya ini memang sengaja ya dilakukan hal kayak gitu memang untuk meninggalkan si Maya karena si Riko ini si Devan ini pengen menuntut ilmu yang diajarin sama itu. Karena syaratnya nggak boleh pacaran lalu terikat sama cewek nggak boleh. Dia pengen dijauhin dengan cara kayak gitu ya. Nggak mungkin sekalian buat mempraktekkan apakah dia udah berhasil ngamalin ilmunya itu atau gimana gitu kan. Tadi sempat bahas juga kalau si Devan ini lulusan agama, sekolah pendidikan agama ya. Riko bilang gitu mungkin dia alumni pesantren atau apa mungkin ya atau alumni ATS atau apa. Tapi kayak itu kan udah nggak ngaruh ya orang zaman sekarang tuh. Tapi untungnya alhamdulillahnya ya ketika lu pastiin si Maya ini dengan kondisi yang sehat sekarang ya. Sekarang sih udah nggak pernah kontak-kontakan lagi, cuma pas saat itu Lu udah pastikan kalau si Maya ini memang udah sehat total. iya. Itu kejadian tahun lalu kan lupa 2019 lalu. Oke. Kak Ipit, oke sih komplit banget ceritanya. Banyak juga sih pengalaman yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Ipit ini. Yang pertama ketika kita memang mulai pendakian ya harus sama tim yang solid lah. Jangan sampai ketemu tim yang kayak timnya Kak Ipit nih gitu yang egois banget ya menurut gue. Lebih mentingin summit ketimbang teman-teman yang lagi pada membutuhkan pertolongan sih. Yang satu dibilang bahaya, yang satu lagi kesurupan nggak habis pikir aja itu masih kepikiran buat summit gitu loh. Ya, kalau gue satu rombongan sama dia sih gue semek langsung. Karena buat gue tuh Kesel bukan masalah kecil kan, tapi kadang nggak tau mungkin karena mereka tuh malah lebih muda dari gue, maksudnya kayak labil tiga, tapi aneh aja gitu, masalah besar tapi masih kepikiran buat summit. Gokil sih memang.
Oke Kak Ipit, thank you banget lu udah mau berbagi kisah lu tentang pendakian gunung yang dialami tahun 2019 lalu bersama dengan 5 orang temen lo. Ya, Ya, sama-sama. mungkin keberadaan sekarang udah nggak tahu kemana lah ya. Iya. Kalau kita jalan Udah lagi tuh udah kan cepet orang tahu gitu aja kan. udah kenal di gede di Cimahi Iya, udah lost jangan contact bikin aja. lagi kan. Kalau mau naik sama orang-orang yang solid-solid aja gitu. Mm-mm. Kak Ipit, sebelum closing nih, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman privasi kalian di rumah atau pendaki-pendaki yang baru pengen mulai pendakian? Ada nggak sih pesan-pesan untuk mereka? Kalau pesan dari gue sih menilik dari cerita yang tadi gue ceritain itu ya, dimanapun kita berada jaga sikap dan jangan mentingin ego juga. Kebersamaan itu paling penting menurut gue. Jadi misalkan temen lu sakit, ya sebisa mungkin inilah Respect lah ya. dirangkul gitu, di respect gitu aja sih paling. Oke, thank you banget sekali Kak Ipit. Makasih udah mau mampir ke studio ini di Balitan yang kecil ini. Dan akhir kata nih sebelum gue balik, buat kalian juga yang punya kisah-kisah mistis seputar pendakian gunung atau kisah serem lainnya yang pengen diceritain langsung sama gue di sini atau pengen kita gue bawain, bisa langsung DM aja ke Instagram gue di @jembatan_hitam. Kak Ipit, Instagram lo apa sih Kak? Ipit Handayani. Ipit Handayani. Buat teman-teman yang pengen kepo-kepo sama Kak Ipit bisa langsung mampir ke Instagramnya Kak Ipit. Kali aja mau mendaki bareng sama Kak Ipit. Karena Kak Ipit nih, gue liat di Instagram memang banyak foto-foto pendakian gunung. Lu sering banget daki kan? Iya, kadang kalau lagi ada waktu naik sama Momen strong gitu. Suka mendaki gunung berdua lagi sama teman pendakian cewek juga ya. ya, sama-sama waktu itu. Oke, buat teman-teman Jembatan Hitam, terima kasih banyak yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Akhir kata, gue Junaria. Gua Fitri Handayani. Ya, kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam.